Oke, baik. Sambil menunggu kawan cendekia yang lainnya hadir ya, masuk ke dalam ruangan Zoom meeting kita pagi hari ini, kita buka dulu aja ya, kawan cendekia semuanya, supaya yang hadir ya, kita apresiasi yang hadir tepat waktu, tidak menunggu lama ya, sampai acaranya dibuka. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi kami ucapkan Wilujeng Sumping ya, Baraya semuanya, kawan cendekia, Sobat Jabar ya pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih banyak di pagi harinya nih, hari Sabtu ya, meluangkan waktu untuk hadir di webinar kita yang ke-8 dengan tema mengenal Jabar Future Leader Scholarship. Ya. Biasanya pagi-pagi kalau misalnya weekend kan kawan cendekia masih ini ya, masih santai-santai mungkin ya, ada yang masih rebahan atau misalnya udah berencana mau main nih atau kumpul sama keluarga ya. Tapi pagi hari ini kawan cendekia semua meluangkan waktunya ya untuk dapat insight baru mengenai Jabar Future Leader Scholarship ya. Semoga melalui pertemuan pagi hari ini teman-teman semua dapat pengetahuan ya ataupun insight yang bermanfaat untuk bekal ke depannya nih teman-teman jika tertarik untuk apply beasiswa yang satu ini ya. Karena beasiswa yang satu ini itu diperuntukkan untuk semua jenjang pendidikan ya dari mulai S1, S2 sampai S3 juga. Siap Kak Jajang, wah sambil kerja WFH ya di weekend ini seru banget nih ya. Pejuang keluarga ya. Sabtu Minggu masih bekerja luar biasa ya. Nah, sebelum kita kenalan sama pemateri kita dan juga masuk ya ke dalam materi yang sudah dinantikan sama kawan cendekia semua, kita mau kenalan dulu dong nih. Di sini udah lumayan ya, cukup banyak yang hadir. Ada Kak Ajeng, Kak Ain nih dari kota mana dan juga kesibukannya apa. Boleh dong. Mau via kolom chat boleh, mau open mic boleh, silakan. Nah, ayo, jangan malu-malu nih. Karena biasanya kita suka kenal-kenalan dulu ya. Nanti kan bisa ini nih tahu, oh ternyata satu kota atau bahkan deket. Ada yang apa namanya via kenalan-kenalan di chat webinar, ternyata kakak tingkatnya gitu ya. Ternyata satu alma mater gitu kan seru ya teman-teman. Nah di sini udah ada Kak Aini nih tadi yang sempat sapa-sapa Kak ini dari kota mana nih? Halo, Kak Lupita. Halo Kak Aini, Wilujeng Enjing Kak Aini. Salam kenal semuanya ya. Eh, saya aslinya dari Cimahi. Terus kesibukannya sekarang ini lagi menyiapkan UAS sebagai mahasiswa S2 di UPI Bandung. Oh di UPI Bandung mantap nih. Hmm. Jurusan apa Kak Aini? Jurusan pariwisata. Jurusan pariwisata. Waduh, jalan-jalan terus gak nih kalau pariwisata? Pengennya sih, tapi sebenarnya lebih banyak riset di depan laptop. Oke. Meskipun jurusannya pariwisata tetap ya kalau mahasiswa S2 mah kesibukannya riset depan laptop ya. Betul. Mantap Kak ini makasih banyak udah kenalan sama kita semua lancar selalu ya persiapan nanti Amin. untuk puasnya. Amin ya. Yang lainnya nih ada kalau Kak Jajang lagi sibuk ya. Ada Kak Oh Kak Jajang ini nepangkeun Abdi Jajang asal Bogor ya Kak Jajang. Oh, asal Majalengka, tinggal di Bogor. Oke, mantap. Alumni S1 Psikologi UIN Bandung, sekarang lagi S2 Psikologi dan Konseling Islam di International Open University. Waduh, mantap banget nih Kak Jajang ya psikolog kita. Nanti bolehlah sharing-sharing ilmu psikolognya ya, psikologinya ya Kak Jajang nih. Banyak yang apa namanya kalau ilmu psikologi mah biasanya banyak yang pengen tahu gitu ya, banyak yang ingin menganalisis dirinya sendiri juga ya gitu Kak Jajang.
Siap, oke, mantap Kak Jajang ya. Ah, satu lagi deh sebelum kita kenalan nih dengan pemateri kita. Ada siapa nih di sini coba? Kak Mutia, Kak Mutia. Ada nggak Kak Mutia? Kak Evi, mana nih? Oh, mungkin masih sambil ini ya, sambil siap-siap gitu ya. Boleh. Kak Rofi, Kak Rofi, coba. Waduh, ini kok malah jadi ini ya, cenah apa ditanya-tanya, cenah. Silahkan Kak Rofi, udah open mic. Eh, Bismillah, perkenalkan nama Bismillah. saya Rofi Azka. Saya tinggal di Bandung, tepatnya di Ciwidey. Untuk saat ini saya eh, gap year karena saya diharuskan untuk menjalankan tugas pengabdian di pondok pesantren. Wah, mantap nih ya. Kak Rofi Aska lagi pengabdian di Pondok Pesantren. Kita doakan ilmunya berkah ya, teman-teman semua. Mantap nih santri kita. Wah, malam hari ini malam hari ini kebiasaan webinarnya malam ya, teman-teman. Jadi udah ini udah apa udah otomatis setelan di bibirnya tuh nyebutnya malam hari ini ya. Pagi hari ini kita punya banyak teman-teman baru ya. Ada yang Kak Aini dari pariwisata nih, nanti siapa tahu mau tanya destinasi wisata, biasanya anak TikTok nih yang suka nyari destinasi wisata ya, boleh tanya-tanya Kak Aini gitu ya. Atau yang kepo-kepo tentang psikologi, boleh tanya Kak Jajang ya. Dan juga mungkin yang mau tanya-tanya mengenai ilmu agama atau mau pesantren gitu ya, boleh tanya ke Kak Rofi Aska. Mantap ya. Pagi hari ini ada beragam apa namanya beragam ya bidang ilmu ya teman-teman ya Baraya semua kawan cendikia yang dikuasai luar biasa ya saya suka kagum gitu ya sama orang-orang berilmu mah resep gitu ngobrolnya teh. Nah ini kalau diajak ngomong bahasa Sunda nyambung lah ya ada orang Sunda sini mah orang Jabar ya tenang ya. Oke, baik kalau gitu. Wah, udah lumayan nih 10 menit kita cuap-cuap, kita ngobrol-ngobrol ya. Biasa, oh tiasa teh cerita Kak ini mah nus sanes oke pasti tiasa ya. Biasa kalau orang Sunda mah ya, orang Jabar teman-teman ini apa namanya someah cenah kedah seueur ngobrol gitunya seueur kenalan gitu sareng nu sanesna ya. Nah, pagi hari ini kita udah kenalan ya. Jadi nggak hadir webinar teh hadir pulang aja. Meskipun nggak pulang sih ya, tetap aja duduk di rumah masing-masing. Oke, baik kawan cendikia semuanya ya. Perkenalkan saya Lupita Lestari di sini bertindak selaku moderator ya. Biasa kalau webinar di Garda Bangsa mah yang jadi moderator saya, yang lain satu dua aja ya. Dan juga sekaligus foundernya Garda Bangsa ya. Kalau di sini ada yang belum follow, bantu-bantu follow lah ya biar followersnya naik gitu ya, teman-teman. Oke, siap. Oke, baik teman-teman udah ada berapa nih yang hadir berarti 8 ya pesertanya. Oke, nanti Kak Rosanya lagi ada kendala sinyal dulu ya. Mungkin silakan nih teman-teman boleh sambil apa namanya diutarakan lah diutarakan ya bisa sambil teman-teman nih apa namanya untuk dapat JFLS ini berarti mau jenjang yang sekarang sedang ditekuni gitu ya. Tadi kalau Kak Jajang berarti udah lulus ya S2 psikolog. Oh, sedang S2 ya gitu. Jadi karena memang beasiswa Jabar Future Leader ini bisa untuk yang ongoing ya, teman-teman. Jadi bisa yang untuk sedang menempuh gitu pendidikan tersebut. Karena kan biasanya kalau beasiswa yang lain itu harus dari awal ya gitu. Jadi sebelum kita masuk itu kita udah dapat beasiswanya. Nah, tapi kalau JFLS ini bisa nih teman-teman semester 1 gitu ya atau di tahun kedua gitu teman-teman masih bisa apply gitu ya. Nah, oke. Karosa aman Karosa? Ya, sudah. Oh, siap. Maaf ya tadi koneksinya. Iya, nggak apa-apa ya. Maklum Oh, ya, biasa usum hujan mah kieu geuning koneksi jeung iya, listrik. iya, bener teh. Suka suka rada manja gitu ya. Nggak apa-apa ya, teman-teman. Yang penting kita masih bisa bertemu ya.
Oke, baik kawan cendekia semua. Sekarang kita akan kenalan nih sama pemateri kita yaitu Kak Rosa Rosdiana SPD MT ya. Nah, tadi ada Kak ini lulusan dari UPI, Kak Rosa juga lulusan sama dari Universitas Pendidikan Indonesia ya. Pendidikan pada jenjang Ya, sarjananya, jurusannya Teknik Sipil. Kemudian gelar magisternya diperoleh dari Pengelolaan Sumber Daya Air Institut Teknologi Bandung ya. Nah, Karosa ini dia adalah eh, awardee atau memperoleh gitu ya beasiswa Jabar Future Leader Scholarship ini pada tahun 2019, angkatan pertama ya kalau nggak salah Karosa. ya betul. Angkatan pertama ya. Jadi memang senior lah gitu dia di JFLS-nya ya. Angkatan pertama gitu. Nah, saat ini Karosa ini kesibukannya adalah mengajar ya sebagai dosen PNS di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta. Wah, mantap banget ya Bu dosen pagi hari ini. Terima kasih nih udah meluangkan waktunya sharing-sharing sama kita semua ya. Kalau begitu, supaya tidak hambur waktu, cenah ya, cek orang Sunda mah. Saya persilahkan langsung Kak Rosa Rosdiana untuk memaparkan materinya. Silahkan Kak Rosa. Iya, terima kasih Teh Lupi untuk kesempatannya. Oke, sami-sami, Roca. Maaf ya teman-teman, tadi saya terkendala. Tahu ini dari mana? Katanya tadi saya tadi kelewat. Ada Oh, yang dari ini UPI. Maksudnya gimana? ini maksudnya semua apa mahasiswa S1 apa maksudnya siapa nih teman-teman kita yang hadir di sini tuh? Oke, tadi sempat kenalan sama Kak Aini dan Kak Jajang ya, yang mahasiswa S2 sedang ongoing gitu, lagi studi S2. Kalau Kak Aini S2-nya pariwisata, kalau Kak Jajang Iya, S2-nya psikologi. Terus iya. ada Kak Rofi Aska juga yang baru mau kuliah S1 nih, Kak Ocha Oh gitu. gitu. Oke, siap. Salam kenal ya semua teman-teman di sini. Waktu mendapatkan beasiswa ini seperti apa gitu. Jadi mungkin biar gak hambur waktu juga gitu ya, langsung aja kita share. Mangga, Saya ada beberapa pemaparan. Jadi biar share screen ya Teh. Ya, salam kenal Kang Jajang. mangga Kak Ocha, ada ini. Mau share screen? Oh, belum Mungkin ini ya, tadi bisa ya. lepas ya itunya, bentar. Iya. Oh, hostnya. Oke, mangga Teh Rosa. Oke, saya izin share screen ya. Sudah muncul? Muncul Teh Aman. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi saya mau mungkin membahas sedikit pengalaman dulu waktu saya mendaftar untuk beasiswa JFLS gitu yang kita kenal JFLS ini beasiswa dari Pemprov Jabar gitu. Nanti mungkin juga akan sharing tips and triknya nih gimana dulu waktu saya mendaftarkan ke beasiswa ini. Mungkin perkenalannya kita nanti di sini akan membahas apa sih beasiswa JFLS itu gitu ya. Mungkin nanti saya kasih gambaran secara umum aja. Terus nanti kita juga akan lihat ada jenis seleksinya tuh ada apa aja, alur seleksinya seperti apa. Terus nanti kalau tips and trick ini lebih ke sharing aja kali ya gitu. Nah ini, jadi eh, apa sih beasiswa JFLS itu gitu ya? Jadi beasiswa JFLS ini adalah beasiswa atau program bantuan pendidikan dari Pemprov Jabar buat warga Jawa Barat gitu ya. Jadi enaknya si beasiswa ini tuh memang dikhususkan buat wargi Jabar aja gitu. Enak. Jadi kita seleksinya itu enggak secara nasional gitu. Jadi segmented lah khusus orang Sunda gitu. Jadi apa namanya kita persaingannya juga enggak seketat dengan beasiswa yang skalanya lebih besar gitu.
Nah, kemudian si beasiswa ini tujuannya untuk menyiapkan generasi muda Jawa Barat sebagai calon pemimpin, katanya diproyeksikannya seperti itu. Kemudian si beasiswa ini juga, jadi untuk warga Jabar yang berkuliah di kampus di Jawa Barat juga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini, saya orang Ciwidey misalkan, tapi ternyata kuliahnya misalkan di Sumatera Utara gitu. Nah, itu mungkin kampusnya harus dilihat dulu ya dia bekerja sama dengan Pemprov Jabar atau enggak gitu karena waktu saya dulu itu kampusnya cuma kampus-kampus yang ada di Jawa Barat aja. Nah gitu. Jadi pada beasiswa ini setiap mahasiswa nantinya akan menerima manfaat berupa bantuan biaya pendidikan serta program pendampingan. Nah jadi di beasiswa ini selain kita mendapatkan dana bantuan pendidikan, ada juga program pendampingan namanya. Nah si program pendampingan ini tuh biasanya dikasih ada mentornya gitu, biasanya dia dari komunitas apa gitu ya. Nah, nanti dia kayak ngasih apa ya, kayak ngasih materi tambahan yang kayak dibutuhin buat anak-anak zaman sekarang tuh apa sih gitu. Nah, kalau saya dulu ininya tuh lebih ke kayak personal branding, terus kayak ada pelatihan. Misalnya kalau kayak sekarang kan udah kayak kebutuhan gitu ya editing video pakai software apa. Nah, gitu tuh ada pelatihannya gitu. Itu yang namanya program pendampingan tuh seperti itu. Jadi intinya si JFLS itu bantuan biaya dana pendidikan dari Pemprov Jawa Barat melalui 3 D4, S1, S2 sampai S3 gitu. Nah, jenis beasiswanya itu ada dua, ada buat yang jalur akademik, ada yang non akademik. Nanti kita bahas ya yang akademik itu ada apa aja, yang non akademik apa aja. Cuman secara singkat, jadi kriteria penerima beasiswa JFLS ini saya lihat dari web yang terbaru ya. Jadi intinya warga Jawa Barat. Nah, ada batas usia maksimalnya untuk D3 dan S1 itu 25 tahun, untuk yang S2 35 tahun, untuk yang S3 40 tahun. Kayaknya kalau untuk yang S1 sekarang kan belum belum sampai 25 tahun ya kayaknya gitu. Jadi ada kalau sekarang ada kriteria usianya gitu. Kalau waktu saya dulu sih setahu saya enggak ya, kalau nggak salah. Jadi kayaknya semakin ke sini si kriteria penerimanya juga semakin banyak gitu ya, semakin kompleks dibatasinya gitu. Nah, untuk jenis beasiswanya itu kalau yang jalur akademik, untuk yang jenjang S1 itu ada 3 ya. Ada yang S1 penuh 4 tahun, ada yang 1 tahun percepatan pendidikan tinggi, dan ada yang di 4 tahun program studi luar kampus utama atau PSDKU. Jadi kan ada kampus-kampus yang kayak punya kampus daerah disebutnya tuh. Kayak misalkan kalau Unpad itu ada Unpad yang di Pangandaran ya kalau nggak salah. Terus IPB kampus Sukabumi gitu. Nah itu ada jalur khususnya nih untuk si kampus luar kampus utama, program studi di luar kampus utama. Kemudian kalau yang untuk S2 dan S3 ini biaya bantuannya yang full ya. Kalau yang S2 itu 2 tahun, kalau yang S3 itu 4 tahun. Nah ini yang dulu saya daftar itu di beasiswa pendidikan S2 2 tahun. Nah untuk kriterianya, persyaratannya untuk yang jenjang S1 ya, yang untuk S1 4 tahun ini, kalau persyaratannya bisa dibaca di sini ya. Maksimal 3 tahun terakhir dari batas tahun kelulusan SMA SMK, berarti kan sekitar tingkat, kalau 3 tahun itu tingkat 2 ya maksimalnya tuh. Jadi ada kayak batas apa batas kita lulus SMK-nya berapa, mungkin kalau ada yang gap year nanti kan mungkin di tingkat berapa ya bisa menerima bantuannya gitu. Nah, terus intinya si beasiswa ini tuh khusus untuk, nah, jadi yang udah masuk ke perguruan tinggi gitu loh, bukan kayak mungkin kalau untuk apa yang kita kenal kan LPDP misalnya. Kalau LPDP kan boleh ya, boleh kita sudah berstatus sebagai mahasiswa, boleh juga belum gitu kan ya kalau kalau nggak salah.
Nah, kalau yang JFL ini khusus buat mahasiswa yang sudah ongoing perkuliahan gitu. Jadi di sini kalau teman-teman belum terdaftar sebagai mahasiswa di sebuah universitas atau di perguruan tinggi, nah belum bisa nih daftar buat si JFL ini. Jadi JFL ini khusus untuk mahasiswa yang sudah ongoing melaksanakan perkuliahan gitu. Nah, di sini ada syarat akreditasi kampusnya, kayak misalkan ini berstatus sebagai mahasiswa baru di 13 perguruan tinggi akreditasi A di Jawa Barat dan 4 perguruan tinggi akreditasi A di luar Jawa Barat. Oh, nah ini sekarang berarti udah ada ya. Udah ada 4 kampus yang bisa di luar Jawa Barat gitu. Waktu saya dulu khusus yang di Jawa Barat aja. Nah, kemudian ada nilai rata-rata minimum ujian sekolahnya, terus tidak berstatus sebagai PNS di Pemprov Jawa Barat gitu, atau bukan penerima atau bukan berstatus sebagai ASN gitu ya. Mungkin kalau buat yang di sini yang S2 atau yang S3 gitu kan mungkin ada yang udah jadi ASN. Nah, kalau statusnya ASN ini nggak bisa mendaftar buat di beasiswa ini. Nah, gitu. Rata-rata sih untuk persyaratannya secara umum sama gitu. Mungkin yang perbedaannya ada di nilai minimum ujian sekolahnya. Kalau yang 4 tahun itu 80 dari 100 atau 8 dari 10. Kalau yang untuk 1 tahun itu kan 70. Ya, terus ada nilai IPK-nya. Nah, kalau misalkan yang S1 yang 1 tahun ini percepatan akses pendidikan tinggi. Jadi ini bentuknya kayak cuman apa ya, bantuan dana pendidikan. Saya kurang tahu juga ya kalau yang S1 itu bentuknya seperti apa. Setahu saya tuh jadi kayak waktu dulu tuh ada yang setiap bulan tuh cair berapa besaran dana pendidikannya gitu. Jadi bukan bayar UKT kalau saya dulu waktu kuliahnya yang dibayarin gitu, bukan bukan dana bantuan yang nilainya berapa gitu. Dulu tuh seperti itu. Nah, kalau yang ini sekarang ada yang baru nih, beasiswa yang S1-nya jalur program studi di luar kampus utama. Nah, ternyata yang PSDKU itu ada khusus untuk IPB Sukabumi, ITB Cirebon, dan Unpad Pangandaran. Nah, berarti ini kan jalurnya lebih segmented lagi ya, gitu. Kesempatan buat kita dapat beasiswanya tuh lebih besar lagi karena dibatasi lagi orang Jawa Barat yang kuliahnya di IPB Sukabumi, ITB Cirebon, dan Unpad Pangandaran. Kan berarti ini kesempatan kita buat dapetinnya lebih besar gitu ya kalau pakai jalur yang eh, program studi luar kampus utama gitu. Jadi mungkin nanti buat di sini kalau ada teman-teman yang berkuliahnya di ini ITB Sukabumi, ITB Cirebon, atau Unpad Pangandaran itu bisa daftar ke beasiswa ini. Gitu. Nah, kalau untuk yang S2, nih tadi mungkin ada teman-teman di sini yang sedang menempuh pendidikan S2. Nah, ini syaratnya itu berstatus sebagai mahasiswa baru di 14 perguruan tinggi akreditasi A di Jawa Barat, dibuktikan dengan surat keterangan diterima atau LOA-nya. Kemudian ada IPK waktu S1-nya itu minimal 2,75 dari 4. Kemudian tidak berstatus sebagai ASN atau PNS di eh, pegawai negeri sipil di kota kabupaten sejenisnya gitu. Nah, kalau yang S3 ini hanya 12 perguruan tingginya ya. IPK minimal S2-nya 3,5 dari 4. Kemudian tidak berstatus sebagai PNS di Provinsi Jawa Barat. Pegawai negeri sipil kota, kabupaten atau kota dan sejenisnya dibolehkan. Jadi mungkin bukan dari Pemprov Jawa Barat aja, asal jangan ASN di Pemprov Jawa Barat kali ya kalau di sini tuh. Jadi kalau persyaratan nanti bisa dibaca lebih lengkapnya di webnya gitu ya teman-teman. Ini sekedar overview aja. Nah, kalau yang non akademik, kalau non akademik itu lebih ke kayak prestasi yang S1. Jadi kalau yang non akademik ini khusus untuk yang S1 aja. Kalau S2 dan S3 itu hanya di prestasi akademik. Kalau yang non akademik ini khusus yang S1. Itu ada prestasi keagamaan, prestasi olahraga, prestasi seni dan budaya, dan prestasi aktivis. Ini semuanya beasiswanya itu hanya bantuan dana pendidikan
selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu kalau nggak salah sih dapat uang saku berapa gitu. Lebih ke gitu sih. Nah, persyaratannya itu kalau untuk yang keagamaan itu di sini sama ya. Kalau yang pertamanya itu maksimal 3 tahun terakhir dari di perguruan tinggi, kemudian ada nilai rata-rata ujian sekolahnya, ada nilai IPK-nya, maksimal. Oke, mungkin lagi ada. Mahasiswa ini kebanyakan yang gitu. Kemudian, halo, gimana? Ya, lanjut, Teh Rosa. Baik. Tadi kayaknya putus-putus. Oh gitu iya. Kalau sekarang gimana? Udah aman-aman, Sarah. Oh, udah, ya oke. Jadi kalau untuk intinya kalau yang untuk prestasi keagamaan itu syarat utamanya ini, memiliki hafalan Al-Quran minimal 10 juz. IPK-nya, syarat nilainya, bedanya IPK-nya di sini minimal 2,5 dari 4. Kemudian untuk jenjang pendidikannya maksimal semester 7 sama. Kemudian memiliki prestasi di bidang olahraga minimal setingkat nasional dalam 3 tahun terakhir gitu. Jadi prestasinya minimal di tingkat nasional gitu. Nanti bisa mengajukan ke jalur prestasi olahraga. Kemudian kalau yang untuk seni dan budaya syarat umumnya itu sama. Terus yang eh, di kualifikasi ini tuh memiliki prestasi di bidang seni dan budaya minimal setingkat nasional. Sama ya kalau yang tadi olahraga itu prestasi olahraganya, kalau yang seni budaya ya berarti di bidang seni dan budaya gitu. Kalau ya untuk prestasi aktivis, ini aktif di bidang keorganisasian baik di tingkat sekolah maupun luar sekolah, organisasi kemasyarakatan dalam 3 tahun terakhir gitu. Jadi eh, untuk teman-teman jadi jangan berkecil hati gitu ya kalau misalnya di sini teman-teman kayak kalau untuk di jalur yang akademik itu nggak bisa. Nah, kalau misalkan punya nih kita sertifikat diri olahraga atau seni dan budaya atau misalkan teman-teman di sini juga aktif gitu berorganisasi di sekolah maupun di luar sekolah atau misalkan yang ternyata hafalannya tadi udah 15 juz misalkan itu bisa banget buat daftar di beasiswa ini. Untuk alur seleksinya ini, yang pertama itu sosialisasi dari penyelenggaranya gitu ya, dari Dinas Pendidikan, kemudian pendaftaran. Pendaftaran itu syarat administrasi biasanya sesuai kualifikasi, sesuai jenis yang kita pilih tadi non akademik atau akademik gitu. Kemudian ada oleh panitia beasiswa JFLS-nya ini dari Dinas Pendidikan. Nah, kemudian ada seleksi di perguruan tinggi. Jadi kan kalau dulu saya ada syaratnya tuh karena S2, jadi selain esai ada juga proposal penelitian gitu. Jadi kira-kira nanti kita mau membuat tesis apa gitu. Nah, itu si proposal tesisnya tuh sama kita disubmit gitu. Nah, ini jadi seleksinya itu ada 3, seleksi administrasi, berkas penelitiannya. Kalau di Pemprov Jabar itu esainya. Ya, jadi esainya dulu saya itu esainya itu temanya peran kita sebagai warga Jawa Barat untuk memajukan wilayah gitu kalau nggak salah. Nah, itu oleh si Pemprovnya. Seleksinya itu ada 3 gitu ya. Kemudian diumumkan nanti mungkin. Mungkin itu yang saya sampaikan dulu. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, jadi kita bisa sambil sharing aja gitu ya paling. Saya kembalikan lagi ke Teh Lupita. Makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Teh Rosa ya atas pemaparannya. Nah, teman-teman udah dapat gambaran ya gimana Ya. beasiswa JFLS itu tadi mulai dari tujuannya gitu. Terus kriterianya juga seperti apa? Mungkin apakah
teman-teman udah bisa memposisikan gitu ya. Oh, saya kayaknya cocok nih gitu. Bisa nih dapat melalui jalur yang mana. Tadi ada akademik, non-akademik ya, dari mulai beasiswanya, dari mulai jenjang D3 sampai S3 ya. Jadi lengkap banget. Dan tadi juga kelebihannya kata Teh Rosa ya, ini persaingan Jabar nih ya, sesama wargi Jabar ya. Jadi bukan yang tingkat nasional ya. Kadang kalau yang persaingannya tingkat nasional kita udah capek duluan bayanginnya ya. Kalau ini mah ya Iya, karena ayo lah gitu, bener ya kalau saya. iya, Nah, kalau ini betul. mah sesama wargi Jabar gitu. Terus pilihan kampusnya tadi juga di Jabar ya. Kalau saya pernah Ya, lihat sih webnya JFLS tuh pilihan kampusnya banyak banget ya teman-teman. benar banget ya. Banyak banget ya Terosa. Nggak terbatas kampus negeri aja gitu. Jadi mungkin Iya, betul. teman-teman di sini yang apa namanya yang kuliahnya bukan di kampus negeri juga jangan berkecil hati, jangan ada saya mah bukan dari negeri gitu ya. Nah, justru banyak itu pilihannya. Dan tadi ada 4 kampus juga di luar Jabar ya. Memang makin tahun Ya, makin improve ya Teh Rosa ya iya, ininya ya. iya betul. Saya juga sebenarnya baru update lagi, oh ternyata sekarang jalurnya juga ada banyak, terus pilihan kampusnya banyak banget gitu. Jadi tadi mungkin di sini saya ada yang itu kurang ya, jadi pilihan kampusnya ini tuh hampir di semua kampus yang ada di Jawa Barat deh yang saya tahu itu. Kayak misalkan kan saya di Sukabumi, ternyata kampus-kampus yang sekelas kayak sekolah tinggi apa, kampus-kampus baru itu juga udah terdaftar gitu. Jadi kita tuh pokoknya asal orang Jawa Barat lah gitu, daftar aja gitu. Iya, Gitu. betul, Teh Rosa. Jadi kesempatannya luas gitu ya, teman-teman. Sayang banget kalau misalnya nggak dimanfaatin gitu ya. Nah, silahkan nih kita buka apa sesi tanya jawab ya untuk Baraya semua wargi Jabar di webinar kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan gitu ya, atau misalnya mau Teh saya kayak gini gitu posisinya gitu ya. Oke, siap. Ini ada dari Kak Ilah Nur Solihah para runtun Akang Teteh. Sebelumnya nama saya Ilah Nur Solihah di Purwakarta. Wah, ini dari Purwakarta. Izin Hmm. sepertinya Teh kemarin sempat daftar non akademis, namun qadarullah tak lolos di bagian esai. Oke, kalau boleh Teh ada tips dan triks oke pengisian esai ya membuat esainya nih dan dalam video dalam ketentuan itu 1 menit pas namun kebanyakan video ketika diupload jadi lebih beberapa detik. Oh ada ini ya seleksi buat video juga gitu ya Kak Rosa. Video sekarang ya, jadi perkenalan Mm-mm. gitu saya lihatnya. Gimana langsung nih? Langsung aja Kak Rosa silakan. Oh iya. Oh jadi Teh Ilah ini S1 ya kuliahnya berarti kalau yang non akademik itu. Kalau boleh tahu di kampus di mana Teh ininya? Background pendidikannya gitu Teh Ila silakan kampus mana sekarang posisi gitu. Iya, sekarang. Oh iya. Oh S1 kampus STAI Dr. Kiai Haji EZ Mutakin. Oh iya. Jadi mungkin ternyata Teh emang kalau sekarang tuh ada juga seleksi perkenalan perkenalan diri gitu lewat video. Saya juga baru tahu waktu itu kan pertama belum ada ya, sekarang semakin banyak gitu ininya si apa syaratnya itu. Tapi mungkin mengikuti perkembangan ya. Sekarang kan emang seperti yang tadi saya singgung juga. Jadi kalau buat anak-anak zaman sekarang editing video tuh udah kayak basic skill yang harus dimiliki gitu loh. Ya kan segala-segala dikontenin gitu ya. Bahkan kita juga bahan ajar, terus kita juga banyak belajar dari konten-konten yang ada di sosial media gitu. Jadi emang salah satu skill yang harus dimiliki nih buat anak-anak Gen Z dan Gen Alpha mungkin ya gitu. Nah, kalau untuk apa namanya untuk esai, kalau saya sih dulu tergantung temanya nih apa gitu ya. Waktu itu kan saya temanya peran, jadi skill kita perannya apa dalam pembangunan di Jawa Barat gitu. Karena saya dulu kan S2 nih,
saya sebagai dosen di Jawa Barat itu seperti apa gitu. Jadi yang namanya esai itu kalau saya ya dulu jadi lebih real langkah yang mau kita ambil itu apa sesuai dengan skill kita, sesuai dengan bidang keilmuan kita gitu. Jadi walaupun kalau diomongin peran sebagai warga Jawa Barat kan banyak banget ya gitu. Apa sih yang bisa kita kasih secara umum? Tapi diambil deh yang lebih apa yang lebih spesifik gitu. Apa kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah apa gitu biasanya kalau kalau esai walaupun waktu itu ada syaratnya kan minimal berapa ratus kata, berapa ribu kata gitu ya, berapa lembar minimal. Bahkan waktu itu saya cuman di batas minimal jumlah lembarnya, kalau jumlah halaman ya kalau nggak salah gitu. Tapi ternyata bukan itu kan penilaiannya gitu. Walaupun misalkan 4 sampai 6 halaman, minimal 4. Nah, saya di 4 lembar kok gitu ngumpulinnya gitu cuma 4 halaman doang. Tapi yang penting itu isinya apa dan korelasi yang kuat antara kemampuan kita, jenjang pendidikan yang sedang kita tempuh itu mau di kontribusinya bentuknya seperti apa terhadap pembangunan di Jawa Barat itu sendiri gitu. Lebih bagus lagi kalau kita itu tahu permasalahan yang ada di sekitaran apa yang ada di lingkungan kita itu apa. Nah, jadi kita tuh bisa hadir sebagai solusi lah gitu, setidaknya memberikan gagasan untuk solusi permasalahan yang bisa kita selesaikan. Itu sih kalau untuk esai ya. Kalau untuk yang video, mungkin di sini kan yang ini saya nggak tahu ya karena waktu dulu nggak ada video gitu. Cuman kalau dilihat dari sini di administrasi ya maksudnya. Kalau seleksi administrasi itu sebisa mungkin harus benar-benar ngikutin apa yang disuruhnya gitu. Kalau misalkan segini, segini, nggak boleh ada yang eh, berbeda sedikit pun gitu ya Teh ya kalau di jenis beasiswa dimanapun biasanya gitu jadi berbeda sedikit itu yang bisa menggugurkan gitu jangan kayak bedanya cuma 1 detik ini nah nggak bisa yang bisa jadi kan karena administrasi itu bentuknya kayak lebih ke dokumen jadi kadang-kadang hal-hal kecil kayak gitu yang bisa menggugurkan kita di tahap ini mungkin gitu sih yang bisa saya share ya. Oke, tadi pertanyaan Kak Ilah gitu ya. Ya, semoga terjawab ya Kak Ilah kalau masalah esai tadi sudah dijelaskan sama Teh Rosa gitu ya. Nah, dan juga memang itu masalah format ya biasanya. Kita kadang suka, oh ya udah sih lebih segini gitu atau kurang segini. Nah, itu kan berarti 1 menit itu ini ya apa maksimal ya. Nah, berarti jangan kalau batas maksimal berarti jangan dilewatin nih Kak Ilah gitu ya. Kalau misalnya batas minimum biasanya kalau esai ya, kalau LPDP nih batas minimum batas maksimum esainya itu 2.000 minimumnya 1.500. Nah, jadi nggak boleh nih misal 1.450. Nah, itu nggak boleh tuh gitu ya. Terus 2.010. Nah, itu nggak boleh tuh gitu. Karena kalau misalnya si apa sih verifikatornya gitu ya atau yang orang yang nyeleksinya lah. Nah, itu biasanya buat ngurang-ngurangin gitu ya. Itu akan dilihat dari situ dulu. Kalau udah wah ini udah nggak sesuai ketentuan mau esai kita sebagus apa, video kita seoke apa, udah langsung dikeluarin tuh biasanya udah nggak langsung masuk ke babak seleksi selanjutnya gitu ya. Karena ya dari situ dulu mereka gitu. Nanti kalau udah sesuai ketentuan semuanya, nah itu baru masuk ke tahap yang lebih substantif lah, dilihat videonya gitu ya, esainya gitu. Tapi kalau dari awal itu formatnya udah nggak sesuai, nah biasanya emang udah langsung dibikin nggak lolos aja gitu, udah dimasukkan, oh ya udah nggak lolos karena nggak sesuai gitu sama format. Jadi itu buat teman-teman juga ya sebagai apa ya sesuatu harus aware lah atau harus harus perhatian gitu ya nggak bisa melebihi atau kurang gitu jadi dibikin aja lah sepas mungkin gitu ya. Wayahna cenah cek orang Sunda mah ya. Padahal banyak idenya gitu ya tapi dah nanti dulu gitu ya. Gitu. Jadi karena mungkin kalau administrasi itu kan kayak lebih gampang gitu ya nyeleksinya ini gak sesuai ketentuan udah gugurkan takutnya itu Mm-mm. gitu jadi nggak ngelihat lebih nggak lihat ke kualitas sih nomor satunya tuh pasti sesuai peraturan dulu gak gitu nanti selebihnya baru tuh.
dilihat ya biasanya gitu ya. Iya, biasa aja gitu benar Teh Rosa. Jadi karena ya seleksi itu punya tahapannya ya di seleksi administratif ya pasti sisi administrasinya dulu yang dilihat gitu sesuai atau enggak. Nah, terus ini dari Kak Jajang ada fotonya nih. Kak Jajang ngelampirkan foto ya persyaratan untuk beasiswa pendidikan S3. Wah, udah mau siap-siap nih sepertinya Kak Jajang ya menempuh beasiswa pendidikan S3 ya. Di sini ada peraturan portofolio seputar rekam jejak atau hasil karya yang telah dicapai bagi pendaftar yang sebelumnya merupakan penerima beasiswa pendidikan S2 JFLS. Oke, ini kalau yang S2-nya udah JFLS ya, tapi kalau yang belum gimana nih? Kalau pertanyaan Kak Jajang sih gitu ya. Eh, Mohon penjelasannya nih untuk syarat kalau misal apply beasiswa S2, apakah sebelumnya harus menerima beasiswa JFLS jenjang S1, S2 atau S1 gitu. Atau boleh nih misalnya mau langsung cuman S3-nya aja yang dapat JFLS gitu. Teh Rosa, bagaimana menurut Teh Rosa? Kalau setahu saya sih ini lagi-lagi ya karena saya angkatan pertama gitu ya waktu itu bahkan kayak informasi juga masih sulit didapatkan kan waktu itu ya karena Mm-mm. yang pertama. Tapi setahu saya sih nggak harus dari penerima JFLS sebelumnya ya kalau yang S2. Nah, tapi kan kalau ini yang S3 kebetulan saya juga belum tahu gitu. Ini untuk yang khusus penerima sebelumnya gitu. Tapi nggak berarti yang S3 Mm. itu harus penerima JFLS sebelumnya gitu. Mungkin gitu sih kalau kalau dari persyaratan ini. Kalau Mm-mm. menurut saya sih gitu gitu ya. Karena kan bagi penerima JF mungkin biar tahu oh ini tuh ternyata dia S1 atau S2-nya juga dapat beasiswa penerima JFLS ini. Jadi kayak oh udah tahu ternyata orangnya itu ini, track recordnya itu seperti ini, hasil belajarnya itu seperti mungkin untuk memudahkan di seleksinya aja, seleksinya juga gitu. Karena kan kalau S3 ini emang lebih sedikit juga kan mahasiswanya gitu. Iya, gitu. Gimana Kak Jajang bisa Gitu sih mungkin ini gitu. atau ada pertanyaan lagi? Silakan. Iya, makasih Teh infonya. Ada tambahan pertanyaan ya? Pertanyaan lain boleh langsung? Mangga, mangga Kak Jajang. Iya. Eh, Terkait dengan persyaratan administrasi modelan sertifikat bahasa Inggris tuh ya. Mm-mm. Itu kan sekarang tuh yang saya liatin itu ya ada sertifikat TOEFL-nya itu yang dikeluarin dari lembaga kursus gitu. Itu tuh untuk persyaratan administrasinya apakah masuk atau harus yang resmi, Kak? Seperti itu pertanyaan. Oke, siap. Nuhun Kang Jajang pertanyaannya. Yang Silakan. sama itu. Teh Rosa gimana nih untuk Iya. sertifikat TOEFL? Oh ya. Kalau untuk TOEFL ini kalau setahu saya juga ya kalau untuk di semua TOEFL itu dipakainya kalau ini tuh ITP ya. Jadi enggak jadi kadang-kadang di sini teman-teman juga mungkin perlu cari tahu juga gitu ternyata kan si sertifikat TOEFL itu lembaganya siapa sih yang ngeluarin gitu. Terus yang dibutuhkan sama si eh, beasiswa tujuan kita itu jenisnya yang seperti apa gitu. Kalau setahu saya, kalau untuk di lembaga-lembaga atau institusi yang resmi itu, TOEFL-nya tuh ITP ya. Jadi enggak semua lembaga bisa ngeluarin si TOEFL ITP ini kalau nggak salah. Jadi kalau di Bandung itu yang ngadain TOEFL ITV itu biasanya di ELPT ITB atau di Balai Bahasa UPI gitu. Jadi kalau dari lembaga kursus itu sendiri kan, misalkan di LBPP LIA misalkan, kan dia suka ada nih persiapan
kelas TOEFL Prep nggak memenuhi syarat tuh. Jadi harus yang dikeluarkan oleh lembaganya isi ITS itu sih sertifikatnya tuh kalau nggak salah gitu. Oke. Bisa ditangkap ya, Kak Jajang. Nah, Jadi ini kalau Ya, enggak siap. semua sertifikat TOEFL yang bisa selesai. Ya, siap. Hatur nuhun teh. oke, maaf ke Teh Rosa jadi kepotong nih. Soalnya tadi apa namanya putus, Oke. jadi Iya, kirain udah cut. Oke. Ya, jadi tetap harus yang resmi gitu ya, Teh Rosa ya. oh, iya. Enggak apa-apa. Iya, iya. Mm-mm. Iya betul. Iya, jadi, nah ini juga buat teman-teman. Ini ada case-nya nih, ada beberapa yang pernah masuk ke saya. Kak, ini saya mau LPDP katanya gitu ya. Terus ternyata ditolak sama LPDP karena pakai sertifikatnya, sertifikat prediction dari lembaga kursus. Sedangkan lembaga kursusnya bilangnya itu bisa dipakai buat beasiswa. Nah, ini kadang-kadang kenapa sih mesti terjadi ya kayak ada kekurang jujuran gitu ya dari lembaga kursus gitu. Padahal teman-teman kalau misalnya mau apply beasiswa gitu ya, itu TOEFL-nya ada kan misalnya kalau misalnya untuk yang dalam negeri mah bisa pakai TOEFL ITP ya. Nah, itu lembaga resminya adalah ITS dan ITS itu menunjuk gitu ya, menunjuk lembaga-lembaga perwakilan mereka. Kalau di kampus-kampus itu tadi yang udah disebut sama Teh Rosa ya, ada LPT ITB, terus ada yang di Balai Bahasa UPI ya, itu bisa. Nanti teman-teman tanya aja kalau misalnya mau tes resmi gitu ITS. Sebenarnya kalau di lembaga-lembaga kursus juga udah banyak ya sekarang teman-teman yang bisa kita tes resmi ITS. Teman-teman tanyanya itu aja. Jadi jangan mau tes TOEFL ITP, tapi bilangnya mau ITP yang ini gitu, yang apa namanya, yang resmi gitu, yang dari ITS. Nah itu biasanya tarifnya beda. Kalau yang prediction itu dia mungkin ada yang 100 ribuan gitu ya. Tapi kalau yang ITS itu paling murah ya 500 sekian lah sampai 600 ribu gitu ya teman-teman. Oke, nah Teh Rosanya kayaknya kendala sinyal ya gitu. Kalau untuk pertanyaan KA ini saya kayaknya bisa jawab deh ya. Kapan nih pembukaan seleksi JFLS-nya gitu. Nah kalau misalnya yang timeline 2025 pastinya belum keluar ya teman-teman LPDP aja belum keluar gitu timeline untuk yang 2025. Tapi kalau kita lihat yang 2024 di sini ada tahapannya, ada timelinenya ya. Ada yang sosialisasi itu dari 1 April sampai 20 Juli ya. Jadi JFLS mensosialisasikan program mereka gitu. Terus untuk untuk pendaftarannya ini kita diberi waktu 1 jam ya. 1 jam, 1 bulan maksudnya ya. 20 Juni sampai 20 Juli. Nah, gitu TH ini. Jadi pertengahan tahun gitu ya. 20 Juni sampai 20 Juli untuk yang pendaftaran gitu. Kemudian selanjutnya tadi seleksinya mah udah ya, udah disampaikan sama Teh Rosa, ada seleksi administrasi, seleksi perguruan tinggi, seleksi Pemprov Jabar dan pengumuman penerima beasiswa. Jadi kurang lebih teman-teman melalui 3 tahap seleksi gitu ya. Pertengahan tahun nih, Teh ini masih lapang banget waktunya ya, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang. Aman, Teh ini ada lagi yang mau ditanyakan? Aman teh, hatur nuhun. Oke, sami-sami ini. Teman-teman kalau ada yang mau tanya langsung boleh raise hand aja ya, gitu. Oke, kita udah ada tuh Teh Rosanya. Kita Iya, maaf ya, aduh sinyalnya nih aku. iya gak apa-apa Teh Rosa. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Nadwa, saya bacakan dulu ya. Perkenalkan Teteh, saya Nadwa Zahira dari Kabupaten Bandung. Saya masih kelas 12 Teh. Saya direkomendasikan oleh guru BK untuk ikut Zoom ini. Waduh, mantap, siapa nih guru BK-nya? Jangan-jangan kenal nih sama kami gitu ya. Izin bertanya Teh, kalau jalur hafalan Al-Quran itu nanti dites atau bisa pakai sertifikat saja Teh? Terima kasih sebelumnya Teh. Jazakumullah khairan. Iya. Kalau untuk yang non akademik prestasi non akademik ini
Sepertinya sih sertifikatnya ya. Jadi saya waktu kemarin tuh sempat baca di eh, ini tanya jawabnya gitu ya. Jadi dibuktikan dengan sertifikat. Mungkin ini untuk di jalur untuk di administrasinya dulu gitu ya. Jadi walaupun misalkan nanti teman-teman di sini ada yang udah sesuai sama kriterianya, misalkan tadi kan minimal 10 juz gitu ya. Yang hafal 10 juz itu tuh harus ada sertifikatnya dulu buat diseleksi administrasi gitu. Nah, nanti mungkin ke depannya si tesnya itu biasanya sih kalau tes ke perguruan tinggi itu kan kalau jenjang S1 ada tes portofolio gitu ya. Nah, ini mungkin nanti untuk kalau administrasi yang sudah lolos nanti ada tes langsung yang mungkin bisa lewat Zoom atau datang langsung ke lokasi gitu. Ikan. Nah, cuman kalau yang non akademik ini saya kalau yang untuk keagamaan dan yang aktivis ya itu saya juga kurang tahu itu sertifikatnya tuh harus dari siapa gitu ya. Kan kalau yang olahraga tadi prestasinya nasional kan pasti sama penyelenggaranya dicari tahu lagi ya lebih lanjut gitu. Mungkin demikian. Hmm. Atau mungkin Kak Nadwa karena mungkin santri gitu ya, punya apa namanya punya hafalan Quran gitu. Nah, tahukah misalnya sertifikatnya itu dikeluarin sama siapa gitu ya? Nah, gimana Kak Nadwa tahu nggak nih sama siapa dikeluarkannya? Misalnya apakah sama Depa gitu atau gimana? Silahkan Kak Nadwa. Ya, izin Kak, Silakan. eh, izin Kak. Ya, Terima kasih silakan Kak. jawabannya Teh. Kalau waktu saya nanya ke guru BKMA, katanya dari pesantren juga bisa, cuman eh, saya juga kurang tahu mungkin gitu. Paling nanti dicari tahu lagi ya Kak Teh. Terima Iya. kasih, Zakila Khair. Oke, sami-sami Teh Nadwa ya, jazakumullah khair juga. Oke, ya itu berarti mesti dicari tahu ya sama case-nya mungkin sama kayak Tupol ITP ya. Jadi kita mesti ada dari mana nih? Nah, jangan sampai kita merasa punya pegangan tapi ternyata lembaganya misal dipandang tidak kredibel ya sama 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 JFLS atau misalnya bukan lembaga yang ditunjuk lah gitu ya. Nah, itu mungkin nanti dicari tahu lagi ya Kak Nadwa. Mohon maaf nih belum bisa mengakomodasi pertanyaannya gitu ya karena kami juga nggak tahu tuh jalurnya lo penghafal Al-Qur'an nih kemana. Tapi selama Kak Nadwa memang apa punya hafalan itu ya, berarti kan itu mah bekalnya udah ada ya. Ibaratnya kalau ini mah tinggal dapat sertifikatnya gitu. Nah, berarti kan mudah tuh nanti dicari tahu aja dapat sertifikatnya dari mana gitu. Kalau repot kan satu juz aja belum hafal. Itu mah berarti mesti ngapalin dulu ya. Tapi kalau udah ada hafalannya mah aman lah, berarti bisa gitu ya. Gitu karena dua ya. Iya Kak, siap. Iya. Terima kasih Kak Rosa dan Pita. Oke, Ya. juga karena dua. Oke, ada lagi teman-teman. Kalau ada yang mau open mic juga silahkan. Nah, kalau misalnya belum ada yang nanya, saya kepo nih juga sama Teh Rosa ya. Tadi kan Teh Rosa sempat cerita tuh ada namanya pembekalan gitu ya dari JFLS. Nah, itu kegiatannya tuh apa nih yang Teh Rosa pernah dapatkan? Jadi kalau dulu karena waktu itu saya kebetulan nggak lama apa si program ini launching itu COVID ya waktu itu tuh. Jadi pasti pembekalan ini tuh online. Sayang banget sih gitu ya ngerasanya karena jadi si kegiatannya itu dilaksanakannya pokoknya serba-serba tuh waktu zaman itu kan jadi serba online gitu ya. Jadi bentuk kegiatannya itu ada kayak apa ya, kita tuh mendapat materi gitu yang dibagikan sama kalau dulu saya tuh dari komunitas apa gitu. Jadi kayak materinya tuh kayak ada personal branding, terus ada pelatihan Canva kalau nggak salah waktu itu tuh. Jadi kayak
ini loh software-software yang bisa kita pakai buat bikin konten. Nah, itu kan baru mulai naik tuh perkontenan gitu ya waktu zaman-zaman COVID itu. Jadi kayak ada materinya tuh lebih lebih umum gitu, bukan bukan tentang perkuliahan, bukan apa bukan. Jadi kayak lebih ke soft skill yang lebih kekinian itu apa gitu. Nah, si pematerinya itu tuh tergantung. Misalkan kalau kita untuk materi personal branding dari siapa, kalau buat yang software ini dari siapa gitu. Itu tuh kegiatannya tuh dibentuk per kelompok. Jadi kita tuh ada sama mahasiswa yang teman-teman dari kampus-kampus yang lain. Terus nanti kita bikin sebuah program, idenya apa, buat memecahkan masalah apa, kayak bentuk proposal penelitian gitu. Seru sih, seru lah pokoknya kegiatannya gitu. Cuman waktu itu sayangnya online aja gitu. Terus kalau saya lihat, kalau sekarang-sekarang kegiatannya itu udah offline, jadi di gedung sate gitu. Bahkan ada kayak acara kalau misalkan kayak kayak reuni apa gitu. Pokoknya tuh udah langsung kita bisa ketemu di gedung sate gitulah. Jadi kita ketemu semua awardee di seluruh Jawa Barat gitu. Seru kegiatannya gitu Wah, si kegiatan. mantap ya. Berarti bisa kenalan dan berjejaring juga nih sama sesama Ya, betul. World di JFLS ya. Seru ya teman-teman. Tapi sekarang udah nggak COVID lagi nih, jadi teman-teman bisa dapat kegiatan itu offline gitu ya, atau langsung di lokasinya gitu. Sambil Oh kenal. iya, Gimana? bahkan sekarang tuh ada ini magang, program magang buat alumni JFLS gitu. Buat alumni apa yang lagi berstatus sebagai mahasiswa gitu. Jadi nanti bisa ikut buat menyeleksi si JFLS, kalau nggak salah tuh gitu ya. Ada sih programnya tuh. Jadi kita ikut ke apa menjadi verifikator, apa menjadi orang yang nanti buat R&D-nya si program ini seperti apa gitu. Jadi kita juga dilibatkan gitu. Ada program magangnya disebutnya tuh, magang JFLS sekarang tuh ada. Ah, mantep banget nih ya, seru. Memang itu salah satu ini ya, teman-teman ya, salah satu privilege lah ya ketika kita eh, tergabung atau mendapatkan beasiswa tertentu gitu ya. Nah, ada jejaringnya tuh biasanya. Terus mereka juga biasanya buka program ya yang banyak benefitnya buat awardee-nya. Kayak ini kan ada magangnya juga. Nah, Teh Rosa, gimana nih? Kalau JFL sendiri ada ikatan alumni-nya nggak sih? Atau Nah, ada sebetulnya, organisasi komunitas? sebetulnya tuh jadi sebetulnya kayaknya bagus sih sebenarnya kegiatan kayak gini apa ada kayak lebih ke sosialisasi kan sebenarnya itu ini tuh gitu. Bahkan sempat ada diprogramkan JFLS go to school gitu apa ya pokoknya kayak acara sosialisasi jadi buat mensosialisasikan ini loh ada beasiswa ini. Nah biasanya yang ngasih sosialisasinya itu emang para alumninya gitu. Jadi ada ikatannya gitu ya. Cuman kalau saya sih waktu itu karena masih sedikit orang-orangnya terus kayaknya emang apa ya udah kesibukannya masing-masing lah ya gitu. Jadi paling cuman ada di grup aja. Tapi masih suka ada kayak diajakin buat kegiatan ini gitu ya. Terus misalkan ada program apa ya berkontribusi dalam pengisian data gitu. Karena kan udah berjalan hampir 5 tahun juga ya gitu. Dan masih terus apa disosialisasikan ke sekolah-sekolah juga gitu. Jadi kita penerimanya juga masih suka dibutuhin. Coba dong tolong kasih sosialisasi gitu. Biasanya gitu sih kegiatannya gitu. Masih ke mute teh suaranya. Si commute. Untung ada notif juga nih, you are muted now katanya gitu. Oke. Gitu ya teman-teman ternyata seru ya gitu ada kegiatannya juga gitu terus sekarang ya teman-teman kalau mau studi lanjut banyak kesempatannya ya Teh Rosa gitu di lingkungan Jabar Ya, sendiri juga memberikan kesempatan gitu ya. Nah, siapa tahu kan teman-teman, aduh saya mah ada pengennya wargi Jabar yang kuliah di Jabar aja gitu ya, jangan ya. jauh-jauh nah, gitu. Bisa gitu ya sekarang mah. Gitu.
Oke, teman-teman, boleh satu atau dua pertanyaan lagi kalau ada nih dari teman-teman. Boleh juga unmute ya, misal capek ngetik mah mau ngomong aja gitu. Iya, boleh. Boleh banget. Oh ya, waktu itu saya mau sharing. Silakan deh. Saya beasiswa penuh S2 ya. Nah, jadi waktu itu saya kayaknya sih bantuan penuhnya itu nggak tergantung seberapa besar nominalnya kalau saya ya dulu. Jadi tergantung karena waktu itu saya kuliahnya S2-nya di sini, terus terus apa nominalnya langsung sebesar berapa gitu. Jadi intinya biar kita nggak bayar kuliah gitu. Kalau yang S2 gitu ya. Jadi waktu itu saya bantuannya itu 50 juta untuk 4 semester kalau nggak salah. Kalau yang S2 gitu. Terus seleksinya itu kalau bisa teman-teman sih kalau kata saya kan pasti ya kayak TOEFL gitu zaman sekarang kayak udah setiap seleksi itu selalu ada aja nggak sih gitu mau CPNS misalnya kan kadang buat tes ke BUMN juga kan pasti tuh si TOEFL bahkan sekarang udah IELTS gitu ya. Itu tuh walaupun jadi kalau misalkan teman-teman di sini tuh dipersiapin aja kayak dari minimalnya berapa gitu. Jadi nanti tuh waktu si beasiswa itu launching katanya udah ada gitu. Karena kan si TOEFL ini nggak bisa buru-buru gitu ya di kita dapatkannya. Gitu sih paling. Kalau buat saran gitu ya ke teman-teman yang memang ke depannya mau mencari beasiswa gitu. Gitu sih. Oke, Teh Rosa. Nah, itu ya saran yang sangat bermanfaat. Tapi kalau berarti zamannya Teh Rosa itu nggak nggak baku gitu ya, dalam artian dapatnya semua award sekian gitu, tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Sepertinya gitu. Soalnya Mhm. waktu itu juga saya masih eh, kayak masih simpang siur gitu kan seberapa besar dana pendidikannya gitu ya. Sedangkan kan biaya pendidikan di setiap kampus itu beda. Kalau yang S2 ya, kalau yang S1 itu lebih jelas. Jadi dia tuh kayak mahasiswa A, mahasiswa B dapatnya tuh ada yang misalkan 5 juta, 7 juta gitu ada nominalnya. Nah, tapi kalau saya dulu enggak. Jadi full biaya dana pendidikan selama 2 tahun. Nah, kan di setiap kampus kan beda ya biaya Mhm. pendidikannya gitu. Nah, itu tuh masih waktu itu tuh masih belum jelas waktu saya ya gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman buat yang S2 atau yang S3 itu bisa lebih lihat di situnya gitu, apakah masih ada harus biaya yang kita keluarkan buat tambahannya gitu, atau misalkan ada kembaliannya, ya kan? Kalau misalkan memang, ya kan waktu waktu itu juga, jadi saya juga gitu teh. Ternyata kan kita dulu bayar di ITB itu sebesar, pokoknya kalau kita bayar itu ada kembaliannya lah gitu. Nah itu Mhm. kembalian kok gitu. Jadi dananya dibalikin ke kita gitu. Jadi Mhm. makanya waktu saya sih dulu gitu gitu ya. Mungkin kalau bisa diperjelas di bagian situnya gitu. Gitu. Kalau yang S1, yang 1 tahun ya, apalagi kalau yang tadi percepatan program apa gitu, yang 1 tahun itu ada nominalnya dapat segini per mahasiswa. Oh ya, terus si kita tuh selama dalam masa studi, selama kita terkait dengan beasiswa itu, misalkan kayak beasiswa S2 kan 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu kita tuh wajib ada pelaporan kayak dana itu tuh dipakainya buat apa gitu. Mhm. Itu bentuk tanggung jawabnya itu seperti itu. Kalau kita dipakai buat bayar SPP kan berarti ini tanda bukti saya sudah bayar ke kampus gitu. Gitu aja sih. Jadi ada pelaporannya gitu. Pelaporan kayak nilai kita setiap semester itu diupdate. Karena kita tuh nanti pas kita daftar, kita tuh kan bikin akun di si JFL ini. Nah, di akun itu tuh bakal dipakai terus kalau nanti kita sampai misalkan lolos, terus nanti kan ada lagi ngisi data apa. Nah, nanti semua pelaporan, laporan nilai, laporan kegiatan, dokumentasi kegiatannya seperti apa, sampai pelaporan keuangan tuh ada di situ. Gitu.
Mantap, mantap. Berarti mesti dipertanggungjawabkan juga gitu ya, Kak Rosa ya. Mm-mm. Oke, Iya. ada lagi teman-teman? Silahkan kalau misalnya masih ada lagi yang mau ditanyakan. Kak Nadwa boleh? Maaf mau nanya lagi. Tadi itu kan saya agak telat soalnya memang baru pulang sekolah banget, langsung gabung. Kalau kampus-kampus yang di Jabar tuh emang semuanya teh atau misalnya ada yang enggak gitu. Kayak saya izin sharing ya teh pengen masuk teknik gitu di ITB atau Unpad kira-kira itu bisa dapat juga. Makasih teh. Oke, makasih Kak Nadwa. Gimana nih, Teh Rosa? Iya, jadi kalau untuk kampusnya itu, ini hampir di semua kampus yang ada di Jawa Barat ya. Jadi nggak terlepas swasta atau negeri gitu. Jadi teman-teman itu bisa sebetulnya lihat di webnya. Nanti kan karena memang tadi kalau yang untuk S2 ada 14, ada 16 kampus. Tapi untuk S3 itu ada 12 kampus gitu ya. Jadi enggak semua yang S2 itu ada S3-nya buat beasiswa ini tuh gitu. Tapi kalau kalau untuk yang D3, D4, S1 itu kayaknya hampir semua kampus di Jawa Barat itu tergabung terafiliasi ke beasiswa JFLS ini sih, Teh. Apalagi tadi apa kalau nggak ITB, Unpad itu mah udah pasti gitu bisa gitu. Kalau di sini mungkin ini saya boleh share screen lagi nggak Teh? Oh, boleh, boleh, Teh. Sebentar, Nah, bentar, Teh. Oke, mangga Teh Rosa udah kohos. iya. Nah, mungkin ini tadi Teh Teh siapa namanya? Nakwa ya? Siapa? Dua, iya. Mau pakai beasiswa apa? Non akademik ya tadi. Kan tadi tinggal dibuka ya di sini webnya. Apa namanya JFLS. Terus nanti kita masuk ke sini nih. Salah ini yang non akademik ya. Kalau yang untuk akademik, nanti kita bisa lihat apa pilihan kampusnya. Loh, mana ya? Nah, jenis beasiswa nih. Di sini tuh kita bisa lihat nah, jenjangnya apa misalkan S1. Nah, perguruan tinggi itu ada banyak ya di sini. Tuh, ada ITB, IPB, UI. Nah, UI juga masuknya Jawa Barat ya, guys. Karena UI itu di Depok gitu. Nanti takutnya UI mah di Jakarta gitu nggak termasuk apa berniat buat kuliah di sana. UI, Unpad, UPI, Unpar ini ya, Unpar terus Unpas, Unisba ini Telkom semuanya banyak banget tuh. Jadi teman-teman di sini bisa pilih di sini lihat Universitas Pakuan, Universitas Subang, Widya Tama, Unwim ya. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi kalau buat Teh Nadwa ini mungkin karena dari SMA mau S1 gitu ya, lebih rajin aja dibuka webnya. Kadang segitu, oh ada info ini, oh berarti, jadi kita tuh suka dapat insight gitu, oh harus ini yang harus disiapin, dicicil dari sekarang gitu. Jadi rajin-rajin aja dibuka di webnya, biasanya infonya lengkap sih. Siap teh, makasih. Gila. Oke, sami-sami Kak Nadwa atas pertanyaannya ya. UI masuk ya Teh, pengen banget deket dari Bogor. Masuk Kajajangkan Depok ya, Depok teh Jabar keneh gitu ya. Kita mah suka merasanya Depok teh Jakarta gitu ya, Teh Rosa ya. Jakarta, iya, Depok tuh Padahal mah Jabar ya. masih Jabar. Bener. Iya. Oke, mantap nih Kak Nadwa ya semangatnya. Sok pada di-apply ya, siapa tahu jadi jalan rezekinya. Yang lain ada lagi nih, mungkin pertanyaan terakhir boleh? Aman, kalau mau on mic juga boleh ya. Aman ya? Oke deh, kalau aman, kita minta closing statement dulu aja dari Kak Rosa. Ya, silakan Teh Rosa.
Iya, paling buat teman-teman di sini yang mau mencari beasiswa terlepas dari beasiswa apapun gitu ya. Kalau bisa dipersiapkan syaratnya dari sekarang, yang umumnya itu pasti esai, terus apa namanya tadi sertifikat bahasa Inggris itu sih pasti gitu ya di ini. Jadi intinya sih kalau saya prinsipnya lebih ke kayak kalau kita udah tahu atau minimal nyobain apply di satu beasiswa, kita tuh tahu oh ternyata beasiswa itu seperti ini kebutuhannya. Jadi kapanpun beasiswanya ada, si kesempatan ada, kita tuh harus udah siap gitu. Jadi walaupun beasiswanya belum launching atau kita belum tahu mau beasiswa apa yang mau kita daftar, siapin kalau kita emang niatnya pengen dapat beasiswa, siapin persyaratannya dari sekarang. Jadi nanti pas begitu kesempatannya udah ada, kita tuh udah siap gitu. Jadi biarkan katanya kesuksesan itu antara kesempatan dan kemampuan datang bersamaan gitu ya. Jadi kalau kesempatannya ada tapi skill kitanya belum ada, atau skill kitanya ada tapi kesempatannya belum ada kan itu nggak bisa jadi jalan berkesuksesan gitu ya. Jadi biar apa kesiapan kita dengan kesempatan yang ada itu datang secara bersamaan gitu. Itu paling. Tetap semangat pokoknya. Jangan menyerah. Coba lagi kalau belum berhasil di satu yang ini, coba lagi. Pasti kok masih masih banyak gitu ya. Yang penting kitanya siap gitu. Siap, mantap, Teh Rosa ya, tips-tipsnya ya luar biasa. Jadi memang ya itu tadi ya teman-teman, apa namanya kesuksesan itu ya pertemuan dari kesiapan dan kesempatan ya. Kesempatannya ada, kesiapannya nggak ada gitu ya, repot ya. Tapi kalau udah siap mah nanti kita tinggal menunggu kesempatan gitu ya. Apalagi kalau beasiswa mah jelas saya timelinenya nggak tiba-tiba buka gitu ya. Pasti kan sebelumnya ada sosialisasi dulu tuh gitu. Nah, dipersiapkan nih teman-teman. Misal yang mau beasiswa S1, nah sekarang masih misalnya ada sekitar 1 semester lagi, nah berarti kan ada cukup waktu gitu ya untuk persiapan. Jangan sampai udah dibuka ternyata mepet gitu ya, Teh Rosa udah dibuka tapi kitanya belum ada gitu kan persyaratannya sayang banget. Oke nih, terima kasih banyak Teh Rosa udah mengisi materi ya di Oh, webinar kita pagi hari ini luar biasa, teman-teman juga luar biasa. Tapi bentar, sebelum closing ya, kami dari Garda Bangsa mau iklan dulu nih. Ada iklan dulu ya. Kayak ini kayak apa? YouTube tidak premium ya. Oke. Ada iklannya. Iklannya ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman yang mau mempersiapkan apa namanya? TOEFL ITP ya. Boleh ya join di Garda Bangsa gitu. Ini kita mulai kelasnya tanggal 17, jadi ada 10 hari lagi dan masih ada slot ya. Orangnya nggak banyak, cuma 15 aja teman-teman supaya fokus gitu ya. Terus juga belajarnya intensif 20 kali meeting kali 2 jam ya. Jadi total teman-teman dapat 40 jam live meeting ya atau belajar secara langsung gitu. Terus jamnya dari pukul 19 sampai 21. Jadi ya yang sekolah atau yang kuliah, yang kerja ya biasanya malamnya udah inilah udah lapang waktunya gitu. Terus dapat apa aja? Dapat rekaman dan modul ya. Jadi kalau misalnya kan 20 pertemuan ya, teman-teman tidak memungkiri kadang kita bolos satu dua gitu. Teman-teman bisa putar rekamannya. Terus ada grup diskusi juga, bisa tanya-tanya di situ bebas ya seluangnya gitu. Nanti akan dijawab sama mentornya. Terus ada mini kuis juga. Mini kuis tuh teman-teman dikasih 1 sampai 2 pertanyaan dan itu tiap hari gitu ya. Jadi kayak sarapannya teman-teman ngisi soal lah gitu. Nanti dibahas sama mentornya misal di sore hari atau besoknya sebelum dikasih kuis lagi gitu. Selain itu juga ada pretest dan post-testnya nih teman-teman. Jadi sebelum belajar teman-teman udah tahu dulu skornya berapa. Skor TOEFL ITP-nya. Nanti udah selesai belajar 20 pertemuan teman-teman diukur lagi gitu ya. Tesnya berapa skornya berapa lagi. Jadi ada pretest dan post test gitu. Dan ini hasilnya nggak diumumin di grup ya. Jadi takutnya malu nanti teman yang lain lihat nggak gitu ya.
Terus ada evaluation card ya, teman-teman, ada sertifikat juga, ada evaluation card juga. Terus boleh dapat informasi dan diskusi seputar beasiswa. Misal teman-teman posisinya kayak apa nih sekarang gitu ya. Misal lulusan mana gitu, pengen lanjut kuliah kemana. Nah, itu bisa didiskusikan juga di Garda Bangsa. Terus ada bimbingan esai beasiswa. Jadi kalau teman-teman punya esai beasiswa, teman-teman bisa minta review ya 1 kali ke Garda Bangsa. Wah, tuh ada dedeknya tuh ya. Calon UAR di masa depan ya. Semoga amin. Boleh join ya. Ikut Ada join ya. Dede. Nih, peserta paling muda nih. Halo. Lucu banget. Nah, gitu ya, teman-teman kalau mau apa namanya kalau mau join kelasnya boleh kontak-kontak Garda Bangsa aja. Masih ada satu lagi nih iklannya. Iklannya banyak enggak ada yang cuma 2 ya, teman-teman. Oke, yang belum follow Garda Bangsa juga di follow aja ya. Kita akan ada banyak webinar-webinar lagi ke depannya, terutama karena akan ada pembukaan LPDP ya, teman-teman. Jadi kita pasti fokus untuk webinar-webinar LPDP. Nah, ini ada kelas bimbingan beasiswa LPDP RI. Jadi ini khusus untuk yang mau LPDP, tapi sampingannya masih bisa join ya, kayak beasiswa unggulan atau BIB gitu ya. Nah, kemarin awardee kemarin ada yang BIB juga join kelas ini gitu ya. Karena proses seleksinya kan masih sama ya, mirip gitu teman-teman. Jadi bisa Oke, terima kasih Kak Jajang, mantap ya. Jadi masih bisa diakomodir gitu ya. Nah, ini mentornya ada 2, ada saya sendiri ya, teman-teman. Terus juga ada Kak Nur Hidayati. Beliau lagi PhD di University of Queensland ya. Beliau ini awardee LPDP S2 dan S3 juga. Jadi di sini mungkin ada teman-teman yang mau apply LPDP untuk S3, nah bisa ikut kelas bimbingan ini ya. Jadi untuk S2 dan S3 yang mau S2 dan mau S3 gitu ya. Kalau LPDP kan peruntukannya untuk studi S2 dan S3 gitu. Nah, ini dapat apa aja? Teman-teman nanti kalau misalnya berminat boleh minta flyernya ya, kami buat flyernya. Ini pertemuannya ada 12 ya, teman-teman, dan terbatas untuk 15 orang juga ya, untuk 15 mentis. Jadi nggak akan yang terlalu banyak orang ya, jadi nggak fokus gitu. Jadi ikut kelas cuman dengerin terus udah beres, nggak akan kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini ada 12 pertemuan. Nanti setiap mentis atau setiap peserta itu dapat review esai ya, pengisian aplikasi secara personal. Kan kalau LPDP ada personal statement-nya yang harus diisi. Nah, nanti itu juga akan dibimbing gitu ya. Itu ya, terus esai dan juga nanti ada mock up interview. Itu dibimbingnya nanti one by one ya. Jadi meskipun kelasnya nggak privat gitu, tapi tetap teman-teman dapat masukan 1 orang 1 gitu ya, atau one on one gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini tiap pertemuan kita ada materinya gitu ya. Dari mulai pertemuan 1 misalnya pengenalan LPDP itu apa, terus pertemuan 2 pemilihan jurusan dan kampus. Jadi misal teman-teman ada yang, waduh teh saya mah mentah banget nih, esainya aja belum ada gitu ya. Nah, itu nggak masalah gitu, karena nanti ada bagian untuk pembimbingan esai gitu ya. Nah, ini sampai 12 pertemuan gitu ya. Masing-masing pertemuannya 1 sampai 120 menit gitu. Tapi teman-teman tetap punya grup ya, di mana teman-teman bisa berdiskusi bebas apa aja sama mentor. Oke, ya. Nah, dapat apa aja nih teman-teman? Dapat live mentoring ya via Zoom 12 meeting gitu. Terus 90 sampai 120 menit, tapi kalau perlu banget ya, dan biasanya kalau udah masuk esai mock up test itu pasti 2 jam aja ya, karena banyak kan yang mau mock up gitu teman-teman. 15 orang aja, sekarang posisinya udah terisi 5, jadi tinggal 10 lagi gitu ya. Dan pendaftaran bakal ditutup kalau udah penuh ya teman-teman. Terus dapat materi dan rekaman tentu aja, grup diskusi ya, itu bebas bertanya di luar jam belajar. Terus ada e-sertifikat, ada evaluasi feedback juga untuk tiap menti ya, tadi pada esai, pada personal statement, dan juga pada interview gitu ya. Kalau yang nggak pernah bolos dapat hadiah ya, tapi rata-rata ada aja yang bolos ya. Makanya kalau mau join jangan bolos, nanti dapat hadiah gitu ya teman-teman. Oke, segitu aja iklannya ya teman-teman. Untuk kelas ini berapa sih biayanya? Biayanya
besar-besar, teman-teman cuma 400.000 aja gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau join, kontak-kontak Gada Bangsa. Segitu ya iklannya, teman-teman. Oke deh, karena iklannya sudah, kita foto bersama dulu ya. Yang mau on cam boleh, karena dua tadi udah pakai kerudung tuh. Emang karena dua apa? Masih ada nggak? Oh, masih ya. Nah, tuh udah kayak kerudung, makanya mending kita foto bersama aja ya. Mau ikutan foto, Ayo foto, mana nih Dede? Iya, Ayo, kita foto. ikut foto. Iya, ya. Mana nggak kelihatan? Nah, ikut Nah, foto. Mana nih nah, kelihatan ini. ini? Ya, ngeblur. Bentar kita tunggu dulu nih rasanya ya, teman-teman ya. Nah, ada tuh. Bentar, 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 bentar. Nah, Kak Ya, Rofi Kak, tuh gimana? keluar. Maaf, Ayo, Kak. Kak. Oh, ya, Kak, cuma satu bolehnya. Nggak ini ya, nggak ketangkep ya. Nah, bisa tuh. Diri nggak mau diam. Oh, diem. Aduh. Oke deh. Tuh, Kita tuh, 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 hitung tuh. mundur ya, Ayo. teman-teman. Dari 3 sampai 1. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi ya. 3, 2, Ayo. 1. Mana deh sini? Nah, dapat tuh, dapat tuh. Nah, dapat tuh. Oke, aman, aman, dapat deh. Oh, ada Kak Rahma, satu lagi lagi. Nah, ini Kak Rahma ini juga nih satu alma mater nih sama ini sama Teh Rosa. Oh gitu. Bareng sama Ya. Wika ini. Oke, sekali lagi deh karena ada Teh Rahma cenah. Ayo Teh Nadwa, mana Teh Nadwa udah keluar belum? Masih Kak Husna. Oh, baru pada mau muncul nih. Siap-siap dulu atuh ya cenah. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Mantep ya pagi hari ini ya. Uhti nih udah cerah ceria ya, udah siap. Oke, baik teman-teman, nggak kerasa ya kita udah ada di penghujung acara webinar kita, webinar ke-8 pagi hari ini. Pertama-tama saya mau ngucapin dulu makasih banyak tentu aja ya Nuhun Nusa Ageng-Agengna Teh Rosa udah jadi pemateri kita pagi hari ini ya, udah jawab pertanyaan-pertanyaan kita semua. Teman-teman juga sekarang udah lebih memahami ya mengenai JFLS. Silahkan nih ya, kesempatan sudah terbuka, teman-teman tinggal mempersiapkan diri. Kemudian saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak ya untuk Baraya, Wargi Jabar ya, kawan cendekia semua pagi hari ini yang udah hadir meluangkan waktunya gitu ya di pagi hari ini. Terima kasih banyak teman-teman ya. Sehat selalu Teh Rosa dan teman-teman semua. Selamat berakhir pekan ya. Semoga kita segera berjumpa lagi ya pada agenda-agenda selanjutnya. Baik, kalau begitu Teh Rosa dan kawan cendekia semua, kita akhiri ya pertemuan kita pagi hari ini. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Kang Jajang, Kak Rahma, Teh Nadwa, Teh Aini, semuanya. Terima kasih juga. Oke, saya izin tutup ruangan Zoom meetingnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.